Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mereview jurnal internasional tentang pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian table of content atau pembahasannya mengenai pertama latar belakang, tujuan penulisan, teori, metode, pembahasan atau hasil dari review, dan terakhir kesimpulan dan saran. Baik, latar belakang dan tujuan dari dibuatnya review ini. Pertama, perbedaan pendapatan per kapita di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan pentingnya pemanfaatan modal fisik dan sumber daya manusia atau human capital yang berperan dalam pertumbuhan Indonesia. Pertumbuhan Indonesia belum mencapai rata-rata prakisus Asia. Namun, Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat disertai perbaikan resiko makro dan mikroekonomi yang menarik lembaga-lembaga internasional sehingga menjadi negara yang layak mendapat investasi, dan ini juga telah disurvei oleh beberapa lembaga survei investasi internasional. Namun, Indonesia memiliki masalah dalam hal infrastruktur dan teknologi yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi. Kemudian tujuan dari ditulisnya review ini yaitu untuk menganalisis pendapatan real di provinsi-provinsi Indonesia, disparitas perekonomian daerah, kesenjangan sosialnya, serta mendeskripsikan tentang kondisi infrastruktur di Indonesia, khususnya di daerah-daerah. Adapun teori yang digunakan yaitu teori Solow Growth Model. Solow Growth Model yang memiliki asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh perubahan faktor produksi modal fisik dalam kurung tabungan dan investasi, dan tenaga kerja dalam kurung pertumbuhan populasi, sementara teknologi yang menggambarkan tingkat efisiensi merupakan variabel eksogen dan dianggap sebagai residual. Kemudian metode yang digunakan yaitu menggunakan metode sekunder yang diambil dari jurnal yang berjudul Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Pembahasan atau hasil dari review. Infrastruktur di Indonesia yang merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi memiliki rasio yang rendah dikarenakan dampak dari pendanaan Indonesia yang belum rata dan pendapatan per kapita yang masih rendah. Baik infrastruktur dasar, teknis, infrastruktur sains, infrastruktur kesehatan, dan lingkungan hidup, serta pelayanan pendidikan. Dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2000 hingga 2010, Indonesia mengalami penurunan pendapatan real dapat dilihat dari rata-rata pendapatan per kapita real dan perkembangan Gini coefficient. Kepulauan Jawa dan Kalimantan memiliki rata-rata pendapatan per kapita real di atas rata-rata. Namun disparitas atau ketidakpemerataan pembangunannya cukup tinggi. Sedangkan Kepulauan Bali, Nusa Tenggara, serta Sulawesi mengalami hal yang sebaliknya. Sedangkan Kepulauan Maluku dan Papua sedang mengalami peningkatan pendapatan per kapita real dikarenakan kegiatan investasi di daerah Papua meningkat. Dengan demikian, dapat diindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum ada pemerataan pendapatan real per kapita di antara provinsi-provinsi di Indonesia, meskipun provinsi miskin telah berusaha tumbuh lebih tinggi. Dalam hal ini, jelas Pulau Jawa yang di dalamnya terdapat ibu kota yang paling memiliki pendapatan per kapita real tertinggi. Karena memiliki banyak modal fisik sebagai persediaan untuk berinvestasi dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dan jumlah dari penduduk di Jawa yang terus meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan urbanisasi yang mengarah ke perkotaan. Terjadinya urbanisasi dikarenakan di perkotaan memiliki banyak lapangan kerja serta terdapat layanan pendidikan dan kesehatan yang baik, sehingga terjadinya ketidakpemerataan penduduk. Seperti yang kita ketahui, perkembangan infrastruktur di Indonesia saat ini terpusat di daerah Jawa dan Indonesia bagian barat. Walaupun daya dukung infrastruktur di Indonesia masih lemah, yang hampir terjadi di setiap infrastruktur dasar, mulai dari masih rendahnya kualitas sarana transportasi, baik darat maupun laut, baik udara, kemudian kereta, hingga kualitas pasokan listrik. Kesimpulan dan saran, Indonesia merupakan negara yang memiliki rasio infrastruktur yang rendah. Rendahnya pendapatan daerah dan terjadinya urbanisasi di daerah perkotaan diakibatkan karena sarana infrastruktur baik dari segi pelayanan transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang masih belum baik.
Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan pemerataan infrastruktur di beberapa daerah di luar Jawa, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat mengakibatkan terjadi urbanisasi daerah-daerah dari daerah kota ke daerah luar kota guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia, khususnya di daerah-daerah perdesaan. Dengan terciptanya SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas, Indonesia mampu mendorong terbentuknya modal fisik di daerah yang dapat meningkatkan pendapatan real per kapita daerah-daerah yang belum mencapai standarnya. Sekian dari saya, salah hilaf, mohon maaf. Saya akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.